Pernah nggak kamu bikin target besar, target yang serius? Kamu tulis rapih, kamu kasih deadline, kamu kasih timeline segala. Target 5 tahun, katamu. 5 tahun? 5. Terus, baru setahun jalan, semua udah kecentang. Semua. Lah, ini gimana ceritanya? Halo semuanya, selamat datang di Mimpi Asik. Di video ini, kita bakal berandai-andai tentang sesuatu yang gila sih. Bayangin, semua target kamu yang kamu kira butuh bertahun-tahun, selesai lebih cepat. Jauh lebih cepat. Target 5 tahun, kelar setahun. Target sebulan, selesai seminggu. Kalau kamu suka berandai-andai yang asik kayak gini, subscribe dulu yuk, biar nggak ketinggalan mimpi-mimpi seru berikutnya. Oke, siap? Yuk kita mulai. Jadi, gini ceritanya. Kamu tuh tipe orang yang suka bikin rencana. Bukan rencana asal-asalan ya, rencana yang benar. Buka spreadsheet, bikin kolom, bikin baris, target tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun kelima, lengkap. Bahkan kamu kasih warna. Hijau buat yang selesai, kuning buat yang lagi jalan, merah buat yang belum mulai. Rapi banget kayak presentasi ke investor. Terus kamu bilang ke diri sendiri, oke, 5 tahun, gak buru-buru, pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Tapi, hidupmu bilang, pelan-pelan, pelan-pelan. Enggak, kita gas aja. Oke, kita mulai dari yang paling gila. Target pertama, nabung 100 juta. 100 juta, angka yang ya lumayan ya. Biasanya orang butuh 2-5 tahun buat sampai situ. Kamu? 10 bulan. 10 bulan. Kamu buka rekening, cek saldo. 100 juta lebih. Lebih. Hah? Ini beneran? Ini rekening gue kan? Cek lagi. Iya bener. Cek lagi. Masih bener. Lanjut. Target kedua. Gaji 2 digit. Targetnya umur 28. Kamu nyampe di angka itu umur 25. 3 tahun lebih cepat. 3 tahun. Ini gue harus nunggu 3 tahun lagi baru boleh seneng? Atau seneng sekarang aja? Ya sekarang lah. Terus, target ketiga. Kuasai skill baru. Kamu bilang, ya santai aja, belajar setahun setengah juga cukup. 4 bulan kemudian, udah dapet klien pertama. 4 bulan, klien pertama dibayar. Dibayar. Niatnya belajar, kok malah udah kerja. Dan yang paling asik adalah DP rumah. Targetnya apa? 7-8 tahun. Kamu? 2 tahun. 2 tahun. Yang biasanya nabung sampai rambut ubanan, kamu udah pegang kunci. Gila sih. Tapi yang paling lucu tuh bukan yang besar-besar. Yang paling lucu tuh yang kecil-kecil. Misalnya, kamu pasang alarm di HP. Bukan alarm bangun ya, alarm pengingat deadline. Reminder, deadline target nabung, Desember. Terus, notifikasinya muncul di bulan Desember. Dan kamu udah selesai dari bulan Agustus. Agustus, 4 bulan lebih cepat. Alarmnya muncul dan kamu kayak, oh iya, ini udah dari kapan tahu? Atau yang ini, kamu tempel sticky notes di tembok kamar. Target-target kecil. Bisa push up 20 kali. Target 3 bulan. Minggu kelima, udah 20 kali. Satu persatu, sticky notes-nya dicopot dari tembok. Sampai temboknya polos, bersih. Bukan karena kamu nyerah, tapi karena semuanya udah kelar. Terus, kamu buka aplikasi Habit Tracker. Kolom-kolomnya hijau semua. Semua. Dari Senin sampai Minggu. Dari Januari sampai sekarang. Ijo. Kamu scroll ke bawah. Ijo. Scroll lagi. Ijo.
Ini gue apa tanaman sih kok hijau semua? Dan yang paling gemes adalah target yang kamu bilang santai aja, gak buru-buru, itu justru selesai paling cepat. Niatnya santai, malah keburu selesai duluan. Nah, terus yang paling berasa tuh, saat orang-orang terdekat kamu mulai nyadar. Mama kamu, yang dari dulu selalu tanya, udah sampai mana targetnya, nak? Dan biasanya kamu jawab, masih jalan, mah, masih proses. Tapi kali ini, udah kelar, mah. Udah? Iya, semuanya. Muka mama kamu tuh ya, antara bangga, bingung, dan sedikit curiga. Ini beneran, duit dari mana? Dari kerja, Ma, kerja. Terus papa kamu, papa yang biasanya diam aja, nggak banyak komentar, tapi pas kamu ceritain satu persatu pencapaiannya, papa manggut-manggut, pelan. Terus bilang, bagus. Satu kata. Tapi kamu tahu artinya apa? Itu artinya segalanya. Aduh, worth it banget sih momennya. Dan teman-teman kamu yang masih struggle di target tahun pertama mereka, kamu diam-diam udah di tahun keempat. Bukan untuk pamer, sama sekali bukan. Tapi ada rasa, gila, gue udah di sini ya. Dan yang paling asik, terakhir makan sekeluarga. Gak perlu alasan, gak perlu momen spesial. Yuk makan di luar. Kenapa? Gak kenapa-napa, yuk aja. Enak banget. Sekarang bayangin rutinitas harianmu. Bangun pagi, buka to-do list, semua udah done dari kemarin. Lah, terus hari ini ngapain? Ngapain aja boleh, itu jawabannya. Target mingguan kamu selesai hari Selasa. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, bonus. Itu semua bonus hari. Mau dipakai produktif, silahkan. Mau dipakai rebahan, ya silahkan juga. Karena kamu udah selesai. Dan yang lucu, orang lain lagi sprint, lagi ngejar deadline, lagi panik. Kamu duduk santai, ngopi. Bukan karena malas, tapi karena emang udah beres. Lo nggak kerja, udah selesai. Selesai, kapan? Dari kemarin. Terus kamu iseng buka notes lama. Di situ ada tulisan, target, mulai freelance sampingan. Kamu senyum. Karena freelance sampingan itu sekarang udah jadi income utama. Income utama. Dari yang sampingan jadi yang utama. Gila sih, hidup kadang lucu banget. Oke, ini yang paling asik. Siap-siap ya. Kamu duduk di meja, buka laptop, buka spreadsheet target 5 tahun yang kamu bikin dulu. Yang rapih, yang ada warnanya, yang ada timelinenya. Dan kamu lihat, semua kolom ijo. Ijo semua. Tahun pertama, ijo. Tahun kedua, ijo. Tahun ketiga, ijo. Tahun keempat, ijo. Tahun kelima, ijo. Semuanya ijo sebelum tahun kedua. Lah, ini gimana caranya? Kamu ngomong ke diri sendiri di depan laptop. Kamu bukan sombong, bukan pamer. Kamu genuinely bingung dan happy di waktu yang sama. Dan tahu nggak? Datanya bilang hanya 8-10% orang yang beneran capai target besar mereka. 8-10%. Kamu bukan cuma capai, kamu capai semua lebih cepat. Kamu termasuk yang 8% itu, tapi versi yang ngegas. Tapi, tahu nggak sih? Yang paling enak dari semua ini,
bukan pencapaiannya, tapi waktunya. Karena semua target udah kelar, kamu punya sesuatu yang orang lain masih ngejar-ngejar. Waktu. Temen kamu lagi struggle, kamu bisa duduk, dengerin, bantu, tanpa buru-buru. Gue ada waktu kok, cerita aja. Adik kamu yang lagi bingung soal masa depan, kamu bisa temenin bikin plan. Bukan menggurui, cuma cerita pengalaman. Gue juga dulu gitu kok, tapi pelan-pelan jalan. Dan yang paling berasa, kamu bisa kasih sesuatu ke orang tua tanpa mikir panjang. Bukan karena hari spesial, bukan karena ada momen, tapi karena bisa. Ya udah, kasih aja. Mah, ini buat renovasi dapur ya. Hah? Gak usah, Nak. Udah, Mah, terima aja. Asik banget bisa kayak gitu. Sekarang, coba berasain perasaannya. Ada bingung yang menyenangkan. Next-nya apa ya? Itu bingung yang enak. Bukan bingung karena nggak punya arah. Tapi bingung karena semua arah udah sampai tujuan. Dan kamu sadar sesuatu. Kamu bukan orang yang paling kerja keras. Bukan yang paling sibuk. Bukan yang paling gak tidur. Tapi kamu yang paling fokus. Satu target, dikerjain, selesai. Lanjut. Gak ribet, gak drama, gak overthinking. Dan compound effect itu nyata gila. Satu target kelar, semangat naik. Semangat naik, target berikutnya lebih cepat. Lebih cepat, semangat makin naik. Kayak bola salju yang makin gede, makin cepat. Dan ada satu momen, saat kamu duduk diam, gak ngapa-ngapain, gak ngejar sesuatu, gak khawatir soal deadline. Dan kamu sadar, gue udah di sini ya, target yang dulu bikin kamu takut. Kelar. Dan kamu baik-baik aja. Bahkan lebih dari baik-baik aja. Enak banget perasaannya. Jadi ya, kalau ada satu hal yang bisa kita pelajari dari mimpi ini, masalahnya bukan target kamu terlalu besar. Masalahnya, kamu sering terlalu lambat mulai. Tapi kalau udah mulai, dan fokus, dan konsisten, wah, beda. Target 5 tahun bisa kelar setahun. Target sebulan bisa kelar seminggu. Dan kamu bakal duduk di situ, geleng-geleng kepala sendiri. Lah, kok udah selesai aja? Gimana? Enak banget kan? Kalau kamu suka berandai-andai kayak gini, jangan lupa like dan subscribe ya. Komen juga dong. Target apa sih yang pengen banget kamu capai lebih cepat? Siapa tahu, habis nonton video ini, beneran kejadian. Enak banget ya kalau beneran. Sampai ketemu di mimpi berikutnya.